Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan bahagia. Dalam tayangan video kali ini, kita ingin membahas masalah perkawinan yang dialami Novia di Kota Gajah. Mungkin Anda berpikir, kok dibahas selalu masalah toh? Apakah tidak ada yang positif dan perkawinan itu? Bila Anda memperhatikan dan telah mengikuti perjalanan Wisma Kencana Channel ini dan masuk dalam relung kamarnya, hal-hal yang positif dari perkawinan itu sudah saya bahas dan tayangkan dalam artikel yang panjang dan lebar, lengkap sekali. Coba Anda subscribe, lalu bukalah dalam playlist YouTube Wisma Kencana ini, dan Anda akan melihat jadwal yang tercantum di sini. Silahkan klik membuka dan mencobanya. Nah, sahabat, mari kita masuk langsung membaca surat ini. Selamat menikmati. Romo Tejo yang dikasih Yesus, mau to the point aja ya. Aku mau curhat nih. Perkawinan kami tinggal menghitung hari. Tetapi kok saya menjadi semakin gawang untuk melanjutkan hubungan kami dengan tunangan saya. Aku kecewa dengan dia. Masalahnya, aku menemukan kebohongan dalam diri dia. Dia menipu saya. Dia pernah berkata bahwa dia itu punya toko pakaian yang nanti akan menjadi sumber hidup keluarga kami. Ternyata itu tidak benar. Banyak hal dia tidak jujur. Akhirnya ketegangan kami memuncak ketika suatu malam dia datang ke rumah, mau menginap di rumah. Lalu saya tolak. Dia marah besar dan terjadi salah paham. Akhirnya masalah menjadi membesar karena keluarga terlibat. Saya mohon nasihat Romo, apa yang harus saya lakukan? Terus terang, saya masih mencintai dia. Saya cuma kecewa karena saya merasa dibohongin. Mohon petunjuk dari Romo. Terima kasih. Novia, Kota Gajah, Lampung. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dan Novia yang kecewa, membaca suratmu yang kamu kirim ke kolom konsultasi, saya terus terang bisa memahami kekecewaan dan keraguan yang kau alami. Ragu-ragu tidak salah. Saat-saat seperti ini seharusnya menjadi saat penuh refleksi, permenungan, sebagai persiapan Anda berdua untuk mengikat janji. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Anda dihadapkan pada kenyataan yang mengecewakan. Tidak heran bila situasinya menjadi sungguh runyam.
Maka dengan membaca dan merenungkan isi suratmu itu, saya menyadari bahwa ada situasi ketidakterbukaan yang cukup dominan dalam hubungan Anda berdua, terlebih waktu pacaran. Dan situasi ini menimbulkan asumsi, kecurigaan, dan kesalahpahaman Anda berdua. Dan lebih parah lagi, menimbulkan akibat Anda merasa dibohongi. Rasanya masa pacaran sebagai saling mengenal kepribadianmu tidak begitu berfungsi dengan benar dan baik. Nampak bahwa Anda berdua masih menyimpan dan menyembunyikan dirimu masing-masing. Entah ada apa di balik semuanya itu. Tetapi itulah kenyataan yang terjadi. Tetapi nampak jelas bahwa setelah semua terjadi, Anda merasa dibohongi. Dan akhirnya di saat penting untuk persiapan batinmu mengucapkan janji perkawinan, masalah itu justru meledak. Dan akhirnya masalahnya sudah menyangkut keluarga. Menurut hemat saya, Anda perlu mengurai masalah ini dengan jernih dan secara objektif. Jangan main perasaan. Untuk itu, rasanya perlu bahwa Anda membicarakan hal ini dengan keluarga dari kedua belah pihak. Dan untuk membuat objektif, mintalah seorang penengah atau orang yang netral dan mempunyai pengaruh dalam keluarga Anda dan keluarga tunangan Anda. Seorang yang Anda anggap bijaksana dan berwibawa, bisa mendengarkan dan menyelesaikan masalah. Itu orang yang tepat. Jangan tunda. Lebih cepat dilakukan akan lebih baik. Kamu berdua lakukan. Dalam pertemuan itu, sampaikan segala kekecewaanmu atas kebohongan yang dilakukan oleh tunanganmu itu. Katakan sejujurnya apa yang terjadi dan beberkan alasannya mengapa Anda kecewa. Selain itu, mintalah penjelasan dan jawaban yang tuntas dari dia. Mengapa tunanganmu itu berbohong? Pertimbangkan dengan baik. Apakah masalah kebohongannya ini sangat fundamental atau tidak? Maksud saya, apakah kebohongan ini akan menimbulkan masalah besar di masa depan atau tidak? Mengenai penolakanmu atas dia yang mau menginap di rumah, menurut hemat saya itu adalah sikap yang sangat positif dan baik. Walaupun sudah jelas waktu perkawinanmu akan dijalankan, akan dilaksanakan, menjaga kesucian diri adalah lebih baik dan terhormat. Selain itu, menghindari dari gunjingan tetangga yang juga sangat bijak. Yang perlu dipertanyakan lebih lanjut adalah kenapa penolakan itu membuat dia marah besar dan mengapa terjadi salah paham. Apakah masalah lain dalam hubunganmu dengan dia itu ada atau tidak? Adakah orang ketiga terlibat di sini? Saya menduga bahwa sepertinya dia mencurigai Anda.
Bisa jadi penolakan Anda disertai dengan asumsi bahwa Anda tidak mencintai dia lagi. Mungkinkah ada kehadiran orang ketiga yang belum diselesaikan dengan baik? Akhirnya, hal yang perlu diingat bahwa dalam pertemuan ini hendaklah Anda menjadikan saat yang baik dan tepat untuk membicarakan masalah apa saja yang belum tuntas diselesaikan sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Oleh karena itu, adalah baik bila menghindari saling membela diri dan menyalahkan atau cari menangnya dan membenarkan diri sendiri. Gunakan waktu ini untuk menguraikan apa yang sedang ruwet itu. Dan menurut hemat saya, semua masalah itu muncul karena asumsi negatif yang menimbulkan kecurigaan dan salah paham dalam komunikasi yang tidak lancar. Pokoknya tuntaskan semuanya itu mumpung kedua belah pihak keluarga berkumpul. Bila pembicaraan mencapai jalan buntu dan tidak ada penyelesaian yang baik, tundalah perkawinan Anda. Lebih baik begitu daripada menjadi masalah ketika perkawinan sudah terjadi. Persiapkan dirimu sampai semua menjadi jelas, gamblang, dan selesai. Kiranya hal ini yang bisa saya sampaikan. Semuanya akhirnya tergantung pada Anda. Keterbukaan dan kejujuran menjadi kunci yang sangat menentukan. Selamat mempersiapkan diri, kudoakan semoga semua berjalan dengan baik dan lancar. Berkat Tuhan melimpah. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara lebih lanjut soal kebohongan dalam kehidupan perkawinan, marilah kita coba lihat apa yang terjadi dalam kehidupan konkret kita. Fakta dari suatu penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata orang berbohong kepada pasangan mereka 3 kali per minggu. Kadang-kadang terjadi dengan memutarbalikkan kebenaran dalam suatu hubungan. Tetapi di balik semuanya itu ada jenis kebohongan lain yang jauh lebih jahat. Bahkan sifatnya bisa merusak perjalanan rumah tangga. Berikut ini adalah jenis-jenis kebohongan yang tidak boleh Anda lakukan dalam hubungan rumah tangga Anda. Berbohong selingkuh. Kebohongan yang paling umum dilakukan pasangan adalah ini. Tentu selingkuh bisa merusak pernikahan. Tetapi hal ini sudah sangat umum terjadi dalam kehidupan perkawinan. Sampai ada lelucon yang mengatakan bahwa selingkuh itu adalah selingan keluarga kokoh. Tetapi dengan menjadi tidak jujur, Anda akan kehilangan kepercayaan. Jangan membuat Anda tersesat. Mulailah membangun kembali kepercayaan dan keintiman dengan pasangan. Berbohong itu perasaan.
saat marah atau menyembunyikan sesuatu, seseorang akan berkata, "Saya tidak apa-apa." Padahal hal itu bisa menyembunyikan kejujuran dari pasangan. Menekan perasaan tidak akan membantu, dan berbohong tentang perasaan merupakan masalah bagi hubungan. Mendengar ungkapan ini sangat membuat frustrasi bagi para pria. Percayalah, pria Anda tahu apa yang membuat pasangannya kesal. Lelaki ingin melakukan segala daya untuk memperbaikinya. Jadi, jujur dan katakan padanya bagaimana perasaan Anda. Dan bicaralah dari hati ke hati. Disitulah komunikasi perasaan itu terjadi dalam komunikasi suami istri. Berbohong tentang uang itu masalah yang lain. Masalah yang satu ini sangat sensitif. Jangankan pada pasangan, pada teman atau orang lain saja, soal uang akan bisa memicu keributan. Maka didasari oleh cinta dan kepercayaan, semestinya Anda jangan pernah menutupi apapun soal keuangan. Lebih buruk lagi, banyak penelitian telah mengkonfirmasikan bahwa pertengkaran atas uang adalah faktor perceraian. Terlepas dari pendapatan pasangan, utang atau kekayaan bersih. Sebagian besar masalah uang sebenarnya bukan tentang uang. Pasti ada hal lain. Tetapi faktor pemicu adalah uang. Jadi, lakukan diskusi terbuka dan jujur tentang keuangan Anda untuk mencari solusi yang baik. Jangan biarkan masalah uang bisa membuat suasana rumah tangga menjadi buruk. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari kasus yang tadi kita bahas, nampak bahwa kebohongan dari suatu perkawinan sudah menunjukkan indikasi yang tidak baik dalam perkawinan selanjutnya. Maka hati-hati dan pertimbangkan dengan masak sebelum mengambil keputusan dalam suatu perkawinan. Jangan sampai kebohongan itu berkembang dan menjadi alasan terjadinya masalah yang lebih besar lagi. Kebohongan menjadi halangan dari perkawinan bila itu sungguh serius. Akhirnya, marilah kita hidup jujur dan baik, sehingga tujuan dari perkawinan membangun hidup yang damai, sejahtera, dan bahagia itu bisa terwujud dalam keluarga kita masing-masing. Akhirnya, terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati Kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.